Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan bahas muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Sama seperti teks pada umumnya, kita juga dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian tentukan topik yang dibahas dan tuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Guglielmo Marconi yang lahir 25 April 1874 dan meninggal 20 Juli 1937 pada umur 63 tahun adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih hadiah Nobel. Terkenal setelah mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Ia menerimanya bersama Karl Braun tahun 1909. Marconi tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau telegram. Misalnya, dengan cara ini berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Nah, sekarang kita tentukan topik yang dibahas berdasarkan peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Ini topiknya tentang Marconi sang penemu radio. Yang pertama kita bisa tentukan di mana kelahiran Marconi atau juga kapan Marconi dilahirkan. Tanggal 25 April 1874 di mana? Di Italia. Kemudian yang kedua, penemuan Marconi. Topiknya apa yang dibahas di sini? Iya betul, Marconi adalah seorang penemu radio. Dan yang ketiga, topiknya pengaruh penemuan Marconi. Apa pengaruhnya? Dapat mengembangkan teknologi komunikasi. Jelas, Nak? Sekarang kita ke muatan IPS tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Umumnya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan tersebut membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan juga lebih baik. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Peraturan hak asasi manusia diatur menurut undang-undang yang berlaku. Contoh hak asasi manusia diantaranya memperoleh kasih sayang, memperoleh rasa aman dan perlindungan. Penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh penerapan hak anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh hak anak di lingkungan rumah diantaranya, setiap anak berhak
memperoleh kasih sayang dari orang tua. Setiap anak di rumah juga berhak memperoleh makanan bergizi. Contoh hak anak di lingkungan sekolah. Setiap anak yang ada di sekolah berhak mendapatkan ilmu atau pengajaran dari guru. Setiap anak di sekolah juga berhak mendapat nilai dari guru setelah menyelesaikan tugas. Contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Setiap anak di lingkungan masyarakat berhak bermain di lingkungan yang bersih. Serta setiap anak berhak ikut serta dalam kerja bakti sesuai kemampuan. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah contoh hak warga negara Indonesia, yaitu mendapat pendidikan, menyampaikan atau kebebasan dalam berpendapat, memperoleh hidup yang aman, memperoleh kasih sayang dari lingkungan, memperoleh perlindungan hukum, dan kebebasan menganut agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, sebaiknya kita menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak diantaranya bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan setelah selesai digunakan. Contoh yang kedua, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Contoh yang ketiga, bertanya kepada guru tentang mata pelajaran yang belum dimengerti dengan santun. Contoh yang keempat, bermain sepeda tidak di jalan raya. Selanjutnya, contoh sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak adalah menggunakan listrik dengan efisien dan mematikan air setelah tidak digunakan. Berikut ini adalah contoh tokoh-tokoh dunia beserta dengan penemuannya. Ada Guglielmo Marconi, penemu radio, James Watt, mesin uap, Antonio Meucci, telepon, dan banyak lagi penemu-penemu yang lainnya. Kalian bisa cari sendiri ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang.
Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel.